Jelang gelaran Piala AFF, coach yang diketahui semakin intens menggembleng para pemain timnas, terutama soal fisik. Yap, dengan persiapan yang terbilang mepet, mau tak mau para pemain harus bekerja ekstra keras untuk bisa mencapai level yang diinginkan oleh Coach Shin. Maka dari itu nggak heran kalau ada beberapa pemain yang sampai cedera ataupun ya kelelahan luar biasa. Meskipun begitu, Coach Shin sangat mengapresiasi komitmen dari para pemain yang mau berusaha keras. Karena bagaimanapun, dengan menurunkan tim U22, maka mau tak mau, effort untuk bisa meraih kemenangan di setiap gamenya akan lebih keras. Namun di satu sisi, apa yang dilakukan oleh Indonesia rupanya menjadi contoh bagi beberapa tim ASEAN lainnya. Terbaru, ada Laos nih yang mengumumkan kalau mereka juga akan menurunkan tim U22 di Piala AFF kali ini. Sedangkan tim Malaysia nggak memanggil pemain-pemain terbaik dari klub JDT atau Johor Darul Takzim, ataupun Thailand yang nggak memasukkan 8 pemain andalan mereka selama ini di level internasional. Ya, pada intinya Piala AFF kali ini praktis cuman Vietnam yang paling serius sampai melakukan TC berjangka ke Korea Selatan. Sesuatu yang kemudian membuat Presiden AFF Kiev Samet makin mencak-mencak karena grade Piala AFF benar-benar menurun. Dan sedikit banyak semua itu dipengaruhi oleh metode Indonesia yang menjadikan Piala AFF sebagai ajang regenerasi. Di sisi lain, Coach Shin sendiri masih punya beberapa opsi untuk memanggil pemain tambahan sebagai antisipasi ketiadaan Justin Hubner dan Ivar Jenner ataupun Rafael Strijk yang baru diizinkan kalau Indonesia lolos semifinal. Yang mana 3 pemain dari 3 posisi berbeda bisa beliau pertimbangkan. Persiapan demi persiapan terus dilakukan timnas Indonesia untuk Piala AFF. Yap, dengan waktu kurang dari 1 bulan, Coach Shin benar-benar harus bekerja lebih keras untuk menggembleng fisik pemain yang dinilai masih kurang. Nah, sejatinya Coach Shin sendiri sedikit merasa lega karena pemain-pemain seperti Marcelino, Arhan, dan Asnawi bisa tampil di Piala AFF nanti. Walaupun di satu sisi Coach Shin juga merasa agak pusing lantaran Ivar Jenner dan Justin Hubner masih belum jelas akan gimana. Dan Rafael Strijk kita tahu baru diizinkan oleh klubnya kalau Indonesia lolos ke semifinal. Kendati kabar terbaru menyebutkan kalau Coach Shin berharap Rafa bisa datang lebih cepat. Ya, perihal keputusan Indonesia yang menurunkan U22, nyatanya sedikit banyak juga mempengaruhi tim lainnya untuk melakukan hal yang beda. Walaupun beberapa tim seperti Myanmar, Kamboja, Singapura, dan Vietnam tetap memakai komposisi terbaik. Namun, tim-tim lain nggak begitu. Seperti Laos yang mengkonfirmasi kalau mereka akan turun dengan skuad U22 sama seperti Indonesia. Sedangkan Thailand nggak memanggil 8 pemain andalan yang familiar di telinga pecinta sepak bola. Kemudian ada Malaysia yang nggak memasukkan para pemain terbaik dari klub JDT ke ajang ini. Jelas selain berkaitan dengan regenerasi, hal ini juga berkaitan dengan izin klub, mengingat AFF bukanlah ajang resmi FIFA. Namun ya tadi beberapa tim masih ada kok yang serius. Kamboja misalnya. Mereka bahkan memakai 7 pemain naturalisasi dengan target jadi juara. Wih, mantap. Lalu Myanmar yang memanggil 6 penyerang abort mereka. Walaupun abortnya cuma sama-sama di kawasan ASEAN, tapi tetap aja ini menjadi bukti keseriusan mereka. Kemudian Singapura yang tetap menurunkan skuad terbaik termaksud para pemain sepuh di atas 30 tahun seperti Haris Harun 34 tahun, Faris Ramli 32 tahun, Syawal Anwar 33 tahun, dan lain-lain. Dan di antara semua itu, jelas yang paling serius serta yang paling ngebet jadi juara adalah Vietnam. Bahkan mereka sampai melakukan TC ke Korea Selatan loh, mantap nggak tuh? Intinya, mayoritas negara ASEAN mulai mengambil kebijakan atau metode yang kurang lebih sama dengan Indonesia. Ya, ini memberikan kesempatan kepada pemain muda.
Sementara itu, melihat sikon yang ada diketahui membuat Presiden AFF, Kiev Samet, merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Baginya, sebagian besar tim-tim ASEAN benar-benar udah mulai menjadikan Indonesia sebagai contoh. Sehingga secara tak langsung, Piala AFF tahun ini, atau mungkin di tahun-tahun berikutnya, akan menurun grade-nya. Karena yang tampil kebanyakan adalah pemain muda. Bukan tim senior berisikan pemain-pemain terbaik yang seperti sebelum-sebelumnya. Ya, gimana ya? Kalau Indonesia sendiri memang menurut Pak Sumarji, menjadikan Piala AFF sebagai ajang regenerasi. Lagi pula, ajang ini nggak masuk kalender FIFA. Jadi cukup sulit bagi Indonesia untuk memanggil pemain utama mengingat liga sendiri nggak libur. Terlebih, timnas senior Indonesia yang sekarang banyak diisi oleh pemain yang merumput di Eropa. Jadi ya mustahil bagi mereka buat ikut kecuali AFF ini masuk dalam kalender FIFA Matchday, ya itu bisa diusahakan. Lagi pula, Indonesia sendiri sekarang fokus utamanya adalah round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dengan untuk sementara duduk di posisi 3, peluang melaju ke Piala Dunia jelas sangat terbuka mengingat masih ada 2 laga home yang possible buat dimenangkan. Jadi dengan segala pertimbangan, menurunkan tim U22 sejatinya adalah keputusan paling bijak saat ini. Di sisi lain, melihat kecilnya peluang bagi Ivar Jenner serta Justin Hubner untuk tampil di AFF, membuat Coach Shin bisa aja mengambil opsi lain. Karena Rafa sendiri pun juga diizinkan kalau masuk semifinal. Yap, kalau Coach Shin berkenan, ia bisa saja memanggil 3 pemain dari timnas senior di 3 posisi berbeda. Dari lini belakang, Coach Shin masih bisa memanggil bek Malut United, Wahyu Pras, yang bagaimanapun beberapa kali masuk ke timnas senior. Lalu di tengah, nama Ricky Kambuaya dari Dewa United bisa jadi opsi terbaik buat menggantikan posisi Ivar Jenner. Dan di depan, nama Ramadan Sananta jelas adalah favorit mengingat penyerang 22 tahun tersebut milik Persis Solo itu sebenarnya juga memang layak dicoba. Tapi kembali lagi, semua tergantung Coach Shin, terlebih kalau tujuannya adalah regenerasi, serta pastinya akan sulit melobi klub dengan jadwal Liga 1 yang masih jalan. Ya udah, Coach Shin mantap aja dengan skuad yang ada. Asalkan para pemain bisa tampil disiplin sesuai arahan. Kami percaya kok hasilnya akan bagus, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Indonesia hanya perlu fokus pada tim sendiri aja. Terserah tim-tim lain mau gimana. Yang penting, timnas U22 rasa senior ini bisa tampil sesuai kapasitas yang dimiliki. Lagi pula, target sesungguhnya dari tim ini adalah SEA Games 2025. Maka dari itu, yang dengki biarlah dengki. Yang nyinyir, biarlah nyinyir. Kita tetap maju dengan rencana yang ada. Masalah hasilnya gimana, asal semua pemain bisa menunjukkan semua yang mereka bisa, pasti publik tanah air akan tetap memberikan apresiasi. Ya walaupun, tetap akan ada sih orang-orang sumbu pendek yang menghujat sana-sini. Asli, beneran gak tau lagi deh apa yang ada di isi kepala mereka. So, tetap semangat Garuda, yakin aja pasti bisa. Intinya, selama urusannya udah merah putih, ya udah totalitas. Gas terus, pantang mundur, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.